Tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengubah orang lain. Jadi saya mau mengingatkan bagi kita, kitalah yang harus terlebih dahulu berubah. Jangan memaksakan diri, jangan berpikiran saya mau mengubah pacar saya mau mengajak dia untuk masuk, ikut percaya sama saya mau mengubah karakter dia. Tidak ada manusia yang bisa mengubah seseorang. Hanya Tuhan yang bisa mengubah setiap umat manusia, saudaraku. Jadi perjalanan itu cukup pahit. Halo Sobat Heset dimanapun berada, senang bisa diberikan kesempatan oleh Sobat Heset dapat mengisi acara ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Lolita Tobing. Kalau bahasa sekarang itu orang sering menyebutkan namanya pendeta itu pastor. Jadi nama saya adalah Pastor Lolita Tobing dan saya seorang single parent dan punya satu anak perempuan yang bernama Maria. Saya lahir dengan latar belakang dengan keluarga yang cukup dengan kasih sayang dan 2 bersaudara, saya anak paling kecil. Mungkin Sobat Heset bertanya bagaimana ceritanya saya memutuskan untuk menjadi seorang pendeta dan masuk sekolah pendeta. Kalau boleh jujur, sebenarnya untuk menjadi seorang pendeta itu jauh dari pikiran saya. Artinya nggak punya cita-cita untuk menjadi seorang pendeta ataupun pastor gitu ya. Seperti pada umumnya orang bersekolah, kemudian kuliah, tentunya bagi kita pada umumnya sebagai seorang wanita tujuannya menjadi seorang wanita karir. Jadi saya tamat SMA, saya kuliah dalam sebuah kuliah swasta, karena pada saat itu tamat SMA saya tidak masuk universitas negeri dan saya enggan untuk mengulang kembali dan saya memutuskan untuk cepat mendapat pekerjaan untuk berkarir dan saya mengambil keputusan mengambil kuliah diploma 3 bisnis administrasi. Nah, di tengah perjalanan itulah saya setelah tamat dari kuliah diploma 3 saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan dan masuk sekolah teologi. Sebenarnya kalau untuk menjadi panggilan sebagai seorang hamba Tuhan itu sudah ada sewaktu saya SMA, Sobat Heset. Karena pada zaman saya bergereja dalam sebuah gereja dan kita ada CD ya namanya ya. Nah, ayat CD saya itu menggambarkan panggilan sebagai seorang hamba Tuhan. Jadi dalam sebuah acara tulang gitu, kalau orang Batak itu saudara laki-laki dari pihak mama itu disebut tulang dan mengatakan, "Bereh, kamu tuh ayat CD kamu itu berbeda dengan orang pada umumnya. Kamu tuh dipanggil jadi hamba Tuhan." Saya nggak ngerti karena saya ingat tuh masih kelas 1 SMA ya. Apa ya hamba Tuhan gitu kan ya. Saya cuma diam aja. Tapi ternyata setelah tamat kuliah dari diploma 3 dan saya keterima kerja pada saat itu karena IPK cukup bagus. Disitulah panggilan Tuhan dalam kehidupan saya untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan saya masuk sekolah teologi tahun 2000. Tahun 2000 saya masuk sekolah teologi, Sobat Heset. Perjalanan itu sebenarnya enggak diperkirakan, Sobat Heset gitu ya. Seperti tadi yang telah saya sampaikan, enggak punya rencana, enggak punya cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Nah, pada saat itu saya memang sudah keterima kerja gitu kan ya, keterima kerja dalam sebuah perusahaan yang dengan usia saya cukup bagus dengan gajinya. Namun disitulah roh saya mengalami jamahan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga saya mengambil keputusan untuk masuk dalam sekolah teologi. Namun untuk masuk ke situ bukan menjadi sesuatu hal yang mudah, semuanya lancar. Saya punya orang tua di mana saya dibesarkan dengan single parent, artinya mama saya membesarkan saya sendirian. Papa saya meninggal sewaktu saya baru tamat SD, Sobat Heset. Dan saya kebetulan sangat disayang dengan papa mama saya karena jarak antara usia saya dengan abang saya cukup jauh. Jadi bahasanya untuk mendapatkan saya itu sulit ya, seperti itu. Nah, jadi mama saya yang membesarkan saya dengan pemikiran saya akan bekerja, tidak terima untuk saya masuk dalam sekolah teologi, menjadi seorang hamba Tuhan. Awalnya dalam perjalanan masuk menjadi seorang hamba Tuhan, dalam
panggilan saya itu melalui ayat CD saya, tapi saya tidak mengerti. Dan pada satu saat dalam sebuah ibadah di tempat yang berbeda dan orang yang berbeda, saya dinubuatkan sama seorang hamba Tuhan. Dan bukan hanya seorang hamba Tuhan, tapi hamba Tuhan yang lain dari gereja-gereja yang berbeda mengatakan, dan dia memanggil saya dari tempat saya ibadah, "You maju ke depan," dan dia menubuatkan, "Kamu akan menjadi seorang hamba Tuhan." Saya nggak ngerti, tapi akhirnya itu tergenapi. Tahun 2000 saya masuk sekolah teologi, dan saya pada saat itu agak cukup lama menyelesaikannya karena memang sibuk dengan pelayanan. Dan kemudian tahun 2000 setelah saya hampir tamat sekolah teologi, saya mengambil keputusan untuk menikah. Sobat Heset, mungkin tadi Sobat Heset mengenal saya dengan perkenalan bahwa saya seorang pendeta. Namun boleh dikata saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau boleh dibilang saya sebenarnya nggak layak, Sobat Heset. Saya ini banyak melakukan kesalahan, dosa di hadapan Tuhan, tapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan itulah yang melayakkan saya. Hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tahun 2005 saya memutuskan untuk menikah. Namun saya tahu pernikahan itu adalah pernikahan yang sebenarnya, saya berbicara ini atas nama Tuhan, bahwa pernikahan itu sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena dalam menuju perjalanan pernikahan itu, tentunya pasti setiap kita berdoa terlebih dahulu. Tetapi dalam perjalanan itu saya mengambil suatu keputusan, dan ternyata Tuhan pun menyatakan dan membukakan segala sesuatunya di dalam perjalanan pernikahan saya. Mungkin Sobat Heset mendengar dari awal pertama, saya adalah seorang single parent dengan seorang putri, dan saya membesarkannya dengan sendiri. Dan di tahun 2009 saya berpisah dengan suami saya. Mungkin Sobat Heset berkata, bagaimana bisa seorang mahasiswa teologi, seorang yang hidupnya berpusat dan berhubungan dengan Alkitab, firman Tuhan, dan berdoa, bisa sampai bercerai. Disitulah sebenarnya menjadi suatu pukulan buat saya, dan juga terutama pukulan terberat buat mama saya yang juga sebagai single parent yang membesarkan saya dengan harapan satu-satunya anak saya dapat menjadi orang yang berhasil dan memiliki rumah tangga yang bahagia, dengan berpikiran memiliki seorang menantu yang adalah pendeta, walaupun saat itu memang belum menjadi seorang pendeta. Tetapi di tahun 2009 pernikahan saya berpisah di depan meja pengadilan. Sobat Heset, 2009 pengadilan memutuskan kami bercerai secara resmi. Walaupun pada awalnya saya kekeh dan bersikeras tidak mau bercerai karena saya pegang apa yang firman Tuhan katakan. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Saya pegang ayat firman Tuhan ini sehingga masa mediasi kami 6 bulan. Mungkin Sobat Heset juga berkata, kenapa bisa sampai bercerai? Kenapa tidak mempertahankannya? Saya sudah berjuang mempertahankannya, namun pihak mantan suami saya tetap kekeh untuk kami berpisah karena pasangan wanita tersebut, dalam arti telah terjadi suatu hubungan sehingga mengakibatkan wanita tersebut hamil duluan. Saudaraku, Sobat Heset, kalau mau mengingat masa-masa yang telah berlalu itu, saya juga menyadari bahwa sebelum saya memutuskan untuk mengambil keputusan menikah, sebenarnya Sobat Heset, sebagai seorang yang dikenal mungkin pada saat itu saya sebagai seorang pendoa syafaat, yang boleh juga dikata cukup peka dengan suara Tuhan. Sebenarnya Tuhan telah berbicara kepada saya, telah mengingatkan kepada saya. Saya berdiri, saya berbicara pada saat ini. Saya tidak berkata bohong, saya berkata di atas ya, dan bukan perkataan yang saya buat-buat.
Tetapi saya percaya dan saya mau mengingatkan bagi Sobat Hesed, sesungguhnya Tuhan pasti dan selalu memberikan yang terbaik dalam seluruh kehidupan kita, baik dalam pasangan hidup kita. Tetapi kalau Tuhan sudah berbicara bagi kita dan sudah mengingatkan kita dengan sinyal-sinyalnya, dengan tanda-tandanya, apalagi kalau Tuhan sudah berbicara mungkin melalui hati nurani ataupun suara dengan audible, mari Sobat Hesed, kita taat kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah salah menempatkan pasangan bagi kita. Nah, disitulah kesalahan saya sebagai seorang yang berdoa. Tuhan telah mengingatkan kepada saya, ataupun saya mengeraskan hati, sehingga saya berbicara, Tuhan pakai saya mengubah hidup dia. Sobat Hesed, saya juga mau mengingatkan bagi setiap kita, bahwa tidak ada seorang manusia pun yang dapat mengubah orang lain. Jadi saya mau mengingatkan bagi kita, kitalah yang harus terlebih dahulu berubah. Jangan memaksakan diri, jangan berpikiran saya mau mengubah pacar saya mau mengajak dia untuk masuk, ikut percaya sama saya mau mengubah karakter dia. Tidak ada manusia yang bisa mengubah seseorang, hanya Tuhan yang bisa mengubah setiap umat manusia, saudaraku. Jadi perjalanan itu cukup pahit, cukup sulit bagi saya. Anak saya usia 2,5 tahun kami berpisah. Sebelum itu pun kami sudah pisah rumah, sampai akhirnya pengadilan memutuskan secara resmi kami bercerai, berpisah di pengadilan, Sobat Hesed. Sobat Hesed, 2009 pernikahan saya berakhir di meja pengadilan. Sesungguhnya sebelum saya mengambil keputusan untuk menikah, Tuhan sudah mengingatkan kepada saya, dan boleh dibilang Tuhan bersuara kepada saya, Sobat Hesed. Tuhan berbicara melalui telinga kanan saya, karena pada saat itu boleh dikata saya boleh cukup peka dapat mendengar suara Tuhan, karena memang hubungan pribadi saya dengan Tuhan secara intim dalam persekutuan, penyembahan, doa cukup kuat, saudaraku. Namun pada saat itu saya melanggar apa yang Tuhan telah sampaikan kepada saya, dan saya berdialog pada saat itu dengan berkata, Tuhan pakai saya untuk mengubah dia. Saya angkat tangan saya dengar banget, saya dengar sekali suara itu di telinga kanan saya, dan saya berkata, pakai saya Tuhan mengubah dia. Dalam masa pacaran kami sebenarnya, Sobat Hesed, Tuhan sudah juga memperingatkan, karena di dalam masa pacaran kami, yang tanda kutip pacaran kami juga tidak kudus, Sobat Hesed, dan Tuhan sudah menunjukkan juga bagaimana dia berselingkuh. Kami sempat putus pacaran, namun pada saat dia datang kembali kepada saya, hati saya luluh lagi sebagai seorang perempuan yang pada umumnya suka main perasaan, ya saudaraku, Sobat Hesed. Dan akhirnya pada saat dia minta maaf, dan akhirnya kami mengambil keputusan untuk menikah dengan waktu yang singkat setelah kejadian hal-hal yang terjadi di dalam masa pacaran kami. Tuhan sudah berbicara, namun saya melanggarnya, Sobat Hesedku. Setelah kami berpisah, mama saya yang adalah seorang single parent, dia membawa anak saya ke Medan dengan tujuan harapan supaya saya ikut mereka ke Medan. Namun pada saat itu jujur Sobat Hesed, saya sangat rapuh. Walaupun dikata saya adalah seorang pelayan Tuhan, tamat dari sekolah teologi, tapi jujur saudaraku, Sobat Hesed, saya rapuh pada saat itu, sehingga saya tidak kuat untuk menghadapi mungkin omongan orang. Bagaimana mungkin yang orang tahu kan pendeta kalau sekolah teologi, padahal pada saat itu saya belum jadi seorang pendeta. Dan saya tidak berani, tidak ikut dengan orang tua dan anak saya ke Medan. Saya di Jakarta, saya kerja di sebuah perusahaan menjadi seorang sekretaris merangkap customer service. Dan banyak hal yang terjadi, saya mundur dari pelayanan saya. Namun pada saat mundur dari pelayanan saya itu, ternyata disitulah juga awal kejatuhan saya kembali, saudaraku, sahabat Hesed. Bagi setiap kita anak-anak Tuhan, Tuhan menginginkan bagi setiap kita yang dapat saya ambil dan hikmahnya, bahwa apabila kita sudah
berada dalam ruangan Tuhan, janganlah kita mundur dari apa yang menjadi panggilannya. Banyak hal yang terjadi dalam saya, disitulah saya jatuh lagi dalam dosa, Sobat Heset. Tetapi kasih karunia Tuhan, lewat perjalanan itu, banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan hari ini, Tuhan mengajarkan banyak hal dalam kehidupan saya. Satu hal yang memukul saya, yang membuat saya bertobat, bukan bertobat sebenarnya Sobat Heset, tapi berjanji kepada Tuhan dengan segenap kekuatan saya, walaupun sebenarnya saya tidak mampu untuk hal tersebut Sobat Heset. Tetapi pada saat itu Tuhan mengizinkan mama saya dikatakan dan divonis dokter cancer Sobat Heset. Nah pada saat itu itulah membuat sebagai satu titik pukulan buat saya gitu. Saya menangis sama Tuhan, saya ingat nazar saya kepada Tuhan. Waktu pertama kali, waktu saya masih seorang gadis yang pertama kali memberikan diri saya, meninggalkan pekerjaan saya, meninggalkan ijazah saya dalam bisnis administrasi yang saya keterima kerja dengan IPK yang cukup bagus. Saya nazarkan diri saya sama Tuhan dan saya hidupkan lagi sewaktu mama saya divonis dokter kena cancer, Sobat Heset. Disitulah saya bilang, Tuhan, ini hidup saya orang yang berdosa. Nazar saya datang sama Tuhan, Tuhan, ini hidup saya mempersembahkan hidup saya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Pakai saya Tuhan, kuatkan saya untuk saya bangkit kembali. Sehingga di 2016 akhir, saya diajak sama teman saya, ayo Kaloli mulai melayani lagi. Dan saya ambil bagian dalam pelayanan saudaraku. 2017 saya mulai kembali pelayanan setelah 5 tahun lebih. Saya mundur dari pelayanan saya sejak saya pisah dengan papanya anak. Dan saya mulai pelayanan lagi. Namun seperti yang tadi perjalanan awal dari cerita di Heset Entertainment ini, saya mengatakan banyak hal yang terjadi berliku-liku jalan kehidupan saya. 2017 saya salah lagi ngambil keputusan Sobat Heset. Saya menikah untuk kedua kali. 2017 Sobat Heset saya menikah untuk kedua kali. Itu pun saya menikah karena mama saya berpikiran, Loli, menikahlah kamu siapa nanti teman kamu kalau mama nggak ada. Karena pada saat itu mama divonis dokter kena cancer. Dan dengan mama divonis dokter cancer itulah menjadi sebenarnya titik balik kesungguhan saya dan diingatkan kembali untuk nazar saya kepada Tuhan. Saya bilang gini sama Tuhan pada saat itu, Tuhan kasih saya kesempatan, kasih saya waktu untuk mengurus mama saya. Nggak mudah Sobat Heset, karena sebagai seorang anak satu-satunya, karena abang saya juga sudah meninggal tahun 99 dan papa saya meninggal tahun 91. Dengan keberadaan mama yang sesungguhnya saya sangat sayang sama mama. Saya percaya Sobat Heset juga pasti sayang sama mamanya. Dan saya bilang, Tuhan, saya mau mengurus mama, kasih saya waktu. Dan saya bawa mama saya ke Jakarta, yang sebelumnya saya juga telah menarik anak saya kembali yang tadinya sekolah di Medan ikut mama saya. Sewaktu anak saya kelas 3 SD semester 2, dia saya bawa kembali kepada saya. Dan itulah yang membuat titik balik saya kembali melayani Tuhan di 2016 akhir. Namun di 2017 saya mengambil keputusan menikah tanpa banyak bertanya sama Tuhan, apakah ini pernikahan yang daripada Tuhan atau Tuhan mengendaki, tanpa mencari tahu keberadaan dari laki-laki tersebut. Dan saya salah lagi saudaraku, ternyata laki-laki itu sudah pernah menikah, bahkan anaknya pun sudah kuliah. Artinya saudaraku, saya salah lagi melangkah, saya salah lagi mengambil keputusan. Tapi kasih Tuhan itu luar biasa. Dan banyak hal yang terjadi di dalam hal tersebut. Mama saya dipanggil Tuhan, proses terjadi. Pasangan kedua saya ini tidak menyetujui saya sebagai seorang pendeta dan melayani Tuhan.
Dan dia juga menyadari dia telah berbohong dan berbagai banyak hal karena ketidakjujuran dalam pernikahan kami dan hal-hal lainnya yang dia tidak terima dengan saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta. 2018 saya ditabiskan oleh sebuah gereja, oleh sebuah sinode menjadi seorang pendeta, Sobat Hesed. Dan kemudian akhirnya saya memang berdoa sama Tuhan, bagaimana ini Tuhan, saya tahu saya salah, walaupun firman Tuhan ada yang mengatakan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak dapat diceraikan secara manusia kecuali kematian. Karena memang pasangan pertama saya sampai hari ini juga masih ada, Sobat Hesed. Tapi saya juga salah karena saya mengambil keputusan menikah kembali. Saya cuma berdoa sama Tuhan, tetapi memang Tuhan menghendaki saya untuk tidak bersama orang tersebut, dan lelaki tersebut pergi karena dia menyadari keberadaannya. Dan sampai pada hari ini saya menjadi seorang orang tua tunggal oleh karena kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Sobat Hesed yang setia, saya bersyukur Tuhan mengirimkan orang-orangnya untuk boleh menguatkan saya pada saat itu. 2018 saya ditabiskan oleh salah satu sinode dalam sebuah gereja menjadi seorang pendeta. Walaupun memang sebenarnya sangat tidak mudah. Saya banyak mengalami juga hal-hal pada masa itu, mungkin cemooh, ada hal-hal yang juga saya alami, fitnah dan dikecam gitu, saudaraku. Nggak mudah memang, tapi saya bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan. Sinode, gembala gereja kami, gembala sidang kami mendukung dan menguatkan untuk saya tetap maju terus dalam Tuhan. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya pastinya tidak bisa ada sampai saat ini, Sobat Hesed. Karena secara manusia saya merasa dan saya sadar bahwa saya adalah orang yang penuh dengan dosa, orang yang berdosa, yang banyak melakukan kesalahan, yang melukai hati Bapa tentunya. Tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Roh Kudus, dan saya memohon anugerah Tuhan, maka saya dapat pulih dan bangkit kembali. Banyak hal yang terjadi di media sosial, saya diviralkan, Sobat Hesed. Saya masuk di media sosial dengan cemooh, dengan fitnah, tapi saya bersyukur sekali lagi Tuhan kirimkan orang-orangnya dan untuk menguatkan saya, baik secara support system ataupun juga sahabat dan teman-teman yang mendoakan saya, Sobat Hesed. Puji Tuhan, Sobat Hesed, Tuhan Yesus saudara dan Tuhan Yesus saya adalah Tuhan Yesus yang maha baik, melimpah kasih karunia Tuhan. Saya orang yang sangat berdosa, orang yang berdosa, saudaraku, tapi Tuhan dengan segala kasih karunia-Nya menembus saya, mencari saya, menangkap saya, mau saya kemanapun, mau kita kemanapun. Kalau nama kita telah tercatat dan menjadi umat pilihan Tuhan, maka kemanapun kita melangkah, Tuhan pasti tangkap. Oleh karena itu, saudaraku, Sobat Hesed, marilah dalam segala kasih karunia kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, kita datang kepada Tuhan. Bukan saya mengatakan, ya masih muda kita bisa menikmati hidup dengan asal-asal, tidak, Sobat Hesed. Tapi kalau Tuhan memanggil saat ini, mari kita menyambutnya. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Tuhan menjemput kita. Tapi saat ini, saat kita mendengarkan suaranya, marilah kita hidup dalam kebenaran, kekudusan, dan ketaatan. Saya orang yang sering jatuh dalam dosa, dalam hal ketidakkudusan. Tetapi Tuhan mengingatkan saya, firman-Nya berkata, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Tuhan sangat baik, Sobat Hesed. Siapapun kita, baik dia anak muda, baik dia orang dewasa, mari kita datang kepada Tuhan dengan berjubahkan kebenaran dan kekudusan. Sampai saat ini pun tantangan masih ada, Sobat Hesed. Masih banyak yang saya lewati, masih banyak yang terjadi gitu. Hal-hal yang terkadang membuat saya mungkin terintimidasi, merasa kecil hati, merasa tidak layak. Duh, siapa saya ini? Tapi kalau saya tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Dan saya bersyukur Tuhan juga kirimkan orang-orang yang baik, orang-orang yang daripada Tuhan untuk menguatkan saya, untuk mendukung saya dan berkata, maju terus di dalam Tuhan.
Amin Sobat Heset. Saya ingin menyanyikan satu pujian, dan biarlah kiranya pujian ini menjadi kekuatan dan menjadi berkat bagi setiap kita. Pujian ini sebenarnya pujian yang suka saya nyanyikan dan menyentuh saya saat saya mulai bangkit, waktu saya sempat meninggalkan panggilan saya di ladang Tuhan lebih kurang 5 tahun lebih. Nah, lagu ini menjadi lagu yang membangkitkan saya, menguatkan saya, buluh yang terkulai. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Inilah lagu yang menjadi suatu kekuatan buat saya waktu pertama-tama, waktu saya mau mulai bangkit dari keterpurukan saya, dari kejatuhan saya. Selama 5 tahun lebih kurang saya meninggalkan panggilan saya, di mana 2016 saya diajak oleh salah seorang teman yang sekarang ini sudah menjadi gembala sebuah gereja untuk kembali melayani Tuhan. Ini lagu yang terus saya nyanyikan. Tuhan, buluh yang terkulai tidak Kau patahkan Bapa, sumbu yang pudar tidak Kau padamkan, malah Engkau membuat dia lebih berarti. Malah Tuhan, Engkau membuat terang itu semakin bercahaya dan bersinar dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Aku boleh melayani Engkau semata karena kasih karunia-Mu. Ini hidupku Tuhan. Pakai Tuhan menjadi alat-Mu yang lebih indah, lebih kudus, untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita, Sobat Heset. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan berjubahkan kebenaran, berjubahkan kekudusan, dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Karena tidak lama lagi Tuhan akan datang untuk menjemput saudara dan saya sebagai mempelai-mempelai Tuhan yang suci, kudus, tidak bercacat celah. Dan satu hal lagi yang saya percaya Sobat Heset, bahwa Tuhan sanggup mengembalikan segala sesuatu yang pernah hilang dari kehidupan kita. Saya percaya hidup sahabat Heset, saudara-saudara dan saya akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.